Saksikan video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Metanoia Channel. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan dikasihi. Kami sekarang sudah ada di Rantau Prapat. Dari Rantau Prapat nanti ke Aiknopan. Besok di sana kita melayani jiwa-jiwa dan setelah itu kita ke Banda Aceh. Tadi setelah mandi saya dapat video ya, dan saya terkaget karena sudah lama kami di perjalanan sehingga saya jarang nonton video-video dari YouTube. Tapi tadi saya terkaget kenapa ini Saudara Gilbert berani ngomong seperti ini. Seolah-olah yang dia ucapkannya itu memojokkan keluarga Brigadir Joshua. Ya, tapi saya tidak mau mengulangi ucapan-ucapannya. Biarlah video ini saja yang Anda dengar, sehingga Anda sendiri nanti yang memberikan komentar di bawah. Ya, jangan kita ada tembang pilih dan juga jangan kita tidak seimbang dalam melihat, dalam menilai, mengucapkan kebenaran ya. Mari sama-sama kita tonton saja langsung apa yang dikatakan Gilbert. Saya nggak tahu apa ada lagi video yang aslinya yang lain, tapi yang saya temukan tadi ini ya, inilah videonya. Supaya tidak ada, karena di dalam Alkitab membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, dua-duanya adalah kesalahan. Jadi posisi apapun memang adalah sesuatu yang sangat menyedihkan buat keluarga, yaitu kematian Joshua. Tetapi perkosaan juga bukan sesuatu yang terhormat, saudara. Perkosaan bukan sesuatu yang terhormat. Dan istri Jenderal Bintang 2 ketika diperkosa, wajar kalau seseorang menjadi begitu marah. Tapi apakah menyelesaikan dengan cara membunuh, ini juga keliru, saudara. Tetapi apakah memperkosa juga bisa diterima? Saya percaya juga ini tidak. Mana yang lebih parah? Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini bukan soal mana yang lebih parah. Nah, Anda sudah lihat, sudah dengar apa yang Saudara Gilbert ini katakan. Jadi menurut saya ini tak pantas, ini tak layak. Secara yuridis juga Gilbert ini harusnya bisa diperiksa dulu, diproses, entah bagaimanapun nanti hasilnya, tapi bisa diperiksa dulu. Disebabkan tidak ada bukti yang dia ucapkan itu. Ya, tapi pembunuhan terhadap Brigadir Joshua itu buktinya ada, buktinya lengkap. Bahkan Pak Ferdisambo juga buktinya sudah lengkap ya. Beliau ada megang senjata api, itu buktinya sudah lengkap. Saya sudah cerita juga di Mabes Polri, buktinya sudah lengkap. Jadi kenapa ya Gilbert ini sampai seperti itu? Saya nggak tahu ada apa dia. Yang saya dengar setelah dia mengunjungi Putri Chandrawati, siapa namanya, ya, setelah dia mengunjungi istrinya Pak Ferdisambo, terus dia memberikan statement seperti itu. Menurut saudara kita C, ya, katanya ada video yang asli lagi. Ya, coba dicari ya. Tapi kalau tidak ada, itu pun saya sudah bisa mengartikan apa yang dia ucapkannya itu. Karena dia bilang, ya, kita jangan melihat dari sisi pandang Pak Ferdisambo aja, dari keluarga Pak Ferdisambo, tapi bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Itu di Magelang itu, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Ya, saya tidak mau ngomong, nanti saya salah omong. Ya, Anda sendiri saja tadi menilai, dan Anda berasumsi, boleh komentar, tapi jangan ucapannya ada yang kotor-kotor. Kita sama hamba Tuhan, sama anak Tuhan, mari saling nasihati saja. Saya nggak usah pakai ayat-ayat lah ya, karena ayat-ayat Alkitab itu sudah diketahui semuanya oleh Gilbert Lumendong ini, mungkin ya. Tapi diketahui kan belum tentu dilakukan ya. Jadi saudara, nggak lama kemudian dia dibully lah gitu ya oleh netizen, bahkan oleh Kristuber, bahkan
oleh channel-channel Islam. Kalau channel Kristen, Kristuber, channel Islam apa ya? Maaf ya kalau saya ngomong Islam apa gitulah, Kris. Berarti Tuber atau apa gimana ya? Saya nggak ngerti lah ya. Nah, jadi semua tentu nggak setuju karena nggak ada bukti-bukti yang diomongkan si Gilbert ini. Ini hanyalah terinspirasi, mungkin dia juga termotivasi ya ketika mendengar ucapan-ucapan Ibu Putri Chandrawati, mungkin seperti itu, kemungkinan besar dugaan saya. Nah, tapi beliau memang sudah minta maaf. Mari kita lihat permintaan maafnya. Ini dia. Melalui video ini, izinkan saya atas nama pribadi menyampaikan maaf sebesar-besarnya untuk keluarga Pak Samuel Huta Barat dan Ibu Rosti Simanjuntak, orang tua dari Brigadir J. Jika ada pernyataan-pernyataan saya yang mengecewakan dan menyakitkan, videonya saya take down, tetapi saya tetap mendoakan Bapak dan Ibu keluarga seperti selalu saya katakan. Tidak ada maksud saya untuk menyakitkan, tetapi sebagai manusia biasa, hamba Tuhan pasti tidak lepas dari kekurangan. Saya hanya ingin segala sesuatu berjalan dengan baik. Biarlah tetap asas praduga tak bersalah kita jaga semua. Kita mendoakan hasil pengadilan yang jujur. Kepada Ibu Rosti dan Pak Samuel dan seluruh keluarga besar Huta Barat dan Simanjuntak, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya sekali lagi mengucapkan maaf. Dan secara jujur, tidak pernah saya memberkati pernikahan itu. Kalau ada pernyataan-pernyataan bahwa saya memberkati, itu adalah pernyataan-pernyataan yang buat saya mengandung hoax dan tuduhan yang tidak betul. Saya mulai menjadi hamba Tuhan 35 tahun yang lalu, dan tidak pernah saya memberkati pernikahan yang sifatnya tidak benar, karena itu komitmen kami, khususnya saya dari Gereja Betel Indonesia, ada aturan-aturan untuk memberkati. Dan juga saya berharap di antara kita saling mendoakan supaya ke depannya segala sesuatu berjalan dengan sangat baik. Biarlah kebenaran seadil-adilnya diungkap. Sekali lagi, kalau ada hal-hal yang mengecewakan dari saya buat seluruh keluarga besar, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf saya dengan segala kerendahan hati, dan kiranya permohonan maaf saya yang tulus ini dapat diterima. Doa saya menyertai, biar Tuhan Yesus menguatkan kita masing-masing dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Memang minta maaf itu budaya kita ya. Tapi ingat, minta maaf itu lebih mudah daripada kita memikirkan ya dan mengucapkan. Jadi harusnya orang jangan ngomong dulu, mikir dulu baru ngomong. Tapi biasanya lebih mudah orang mengucap dulu baru mikir, sehingga pikirannya pendek. Apa yang dia dengar langsung dia tampilkan. Saya tidak tahu maksudnya si saudara Gilbert ini apa buat seperti ini. Saya nggak ngerti maksudnya ya. Kalau saudara Gilbert dengar apa yang saya sampaikan, segeralah ya bertobat. Jangan hanya minta maaf. Jangan hanya minta maaf. Datangi keluarganya ke sana, betul-betul di sana minta pengampunan sama Tuhan ya. Jangan sekedar minta maaf, karena ini statement yang bukan main-main. Ini bukan hanya Indonesia, ini dunia ya. Bukan hanya Indonesia, sampai mancanegara ini berita ini. Bahkan bukan hanya channel-channel Kristen saja,
tapi channel-channel Islam pun semuanya mengikuti proses ini semua. Dan mereka saya lihat sesuai dengan fakta saja, tidak ada asumsi. Kalau Gilbert tadi kan asumsi ketika dia mendengar ucapan orang, padahal hukum itu tidak asumsi. Hukum itu juga tidak ditentukan oleh pengakuan seseorang. Hukum itu ditentukan oleh bukti-bukti, oleh fakta-fakta yang ada. Itulah hukum itu. Saudara, Bapak Ibu sekalian, Alkitab bilang, barang siapa yang cepat berkata-kata, dia pasti banyak salah. Tapi barang siapa yang lebih dulu berpikir baru berkata-kata, saya yakin jauh dari kekeliruan, jauh dari kesalahan. Doakan pelayanan kami. Sebentar kami akan berangkat ke Aikenopan untuk pelayanan besok hari Minggu. Setelah Aikenopan kami langsung ke Banda Aceh sampai ke Sabang. Ini peralatan cukup banyak ini ya. Belum lagi yang di mobil ya. Itu wah banyak sekali lah. Karena perjalanan kami sudah seminggu. Kalau perhitungan saya mungkin sebulan baru tiba lagi di Jakarta. Perhitungan saya. Tapi saya doakan supaya jangan sampai sebulan lah. Supaya kita bisa melayani juga di Jakarta. Karena banyak pelayanan-pelayanan di Jakarta juga yang sudah terkendala. Dan juga pelayanan di Kalimantan Barat yang kita juga punya rumah misi. Ya, sekalian lah Anda lihat nih rumah misinya ini. Ya. Nah, itu. Jadi doakan kami supaya kami tetap setia melayani Tuhan. Salam kasih untuk Pak Gilbert Lumendong supaya jangan hanya minta maaf, tapi Pak Gilbert Lumendong bisa menemui keluarga Brigadir J, almarhum Brigadir J, ya. Anda bisa di sana sujud di hadapan Yesus supaya orang tahu benar-benar Anda ini memang benar-benar tulus hatinya. Ya, minta maaf. Kalau hanya minta maaf gitu mah gampang. Saya ngomong sekarang begini, minta maaf besok, ngomong sekarang minta maaf. Karena yang saya ingat, Pak Gilbert ini sudah berapa kali ada statementnya yang diralat dia dengan minta maaf. Mari kita doa, budaya minta maaf itu memang baik, tapi tidak berbuat kesalahan itu lebih baik. Saya harap jaga lisan, jaga mulut kita, supaya kita tidak berkata-kata yang menyakitkan orang tanpa fakta dan data. Indonesia negara hukum, harus ada bukti baru kita bicara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hadirat urapan dan kuasa-Mu bekerja atas kami semua. Biarlah keluarga Ferdi Sambo juga dijagai Tuhan, keluarga Brigadir J juga, Gilbert juga, semua kami. Sehingga lidah mulut bibir kami terkontrol. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Yesus, kita akan melihat pembangunan rumah misi ya. Sudah sampai di sana ya, sebentar ya. Tadi kita pelayanan dulu. Ini kita mau lihat. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Yesus dan yang saya kasih, berjumpa kembali dengan saya Saudara. Saudara, kita sekarang ada di Kalbar ya. Kita dapat berkat rumah. Jadi kita persembahkan ini untuk rumah misi, di mana orang-orang yang memang membutuhkan bimbingan, yang membutuhkan kita bersihin semua ini, maksudnya sampai ke sana, kita uruk semua ini, kita tambah bangunannya sampai ke sana. Karena itu Saudara, Bapak Ibu sekalian, Saudara sekalian, siapapun Anda yang memang punya hati misi, yang mau dukung pelayanan ini, Anda bisa
mendukung pelayanan ini di nomor rekening yang tertera, ya, yang tertera di layar ini dan juga di deskripsi ada semua. Saudara, mungkin Anda berpikir, wah itu kan tugas orang-orang kaya yang harus memberkati, itu orang-orang yang punya pabrik, orang-orang yang punya perusahaan, manajer-manajer. Saudara, keliru saudara. Jadi tidak ada di antara kita yang dianggap Yesus itu miskin, karena waktu seorang janda memberikan 2 peser uang, Yesus bilang dia yang memberi terbanyak. Apakah yang lain tidak ada memberi yang berapa dirham? Tentunya ada. Kenapa dia yang terbanyak? Karena itu uangnya hanya segitu dan dia berikan semuanya itu. Itu mata uang terkecil. Kalau di Indonesia mungkin uang ribu-ribuan lah. Nah, jadi bayangkan saudara, kalau Anda ada yang punya kerinduan untuk Injil Kerajaan Allah diberitakan ke seluruh bangsa, ya, dan mereka bisa dibawa kemari untuk dibina. Nah, saudara bisa ke nomor rekening ini, ya. Kita berpikir sederhana aja. Kalau kita mau bekerja sama, saudara, ya, ada yang mau ngasih 500, ada yang mau ngasih 1 juta, oke. Ada juga yang bilang, wah saya hanya bisa 50.000, nggak ada masalah. Sesuai dengan kemampuan dan kerelaan, ketulusan hati kita. Tapi bayangkan kalau kita gabung semua, 50.000 kali 200 orang, misalnya kali 1.000 orang, kan bisa membangun ini. Oke, saya berdoa Tuhan Yesus jamah mereka semua yang sudah mendengar ini, misi ini, dan terkhusus terlebih yang sudah subscribe, Tuhan berkati. Mereka yang sudah memberkati, Tuhan berkati berlipat kali ganda, biar memberkati kembali. Dan mereka yang tidak bisa memberkati, Tuhan berkati juga di lain waktu mereka bisa memberkati. Ingat saudara, Anda memberi tidak akan menjadi miskin, Anda tidak memberi pun tidak menjadi kaya. Tuhan Yesus memberkati. Ambilkan skop lo bro, ambilkan skop itu, kena skop. Pasir ke-6. Iya, pasir ke-6. Oh, udah. Nah, pasir ke-6. Iya. Oke, terima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati. 2 Pasir ke-9. Iya, pasir ke-9. Pasir ke-9. Nah, soalnya hari ini 3 masuk. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Kalau Anda mengikuti terus perjalanan pelayanan kami di Kalbar dan khususnya pembangunan rumah misi, waktu 4 hari yang lalu itu masih 2 truk masuk. Terus sekarang sudah 9 truk. Jadi 4 hari yang lalu ini betul-betul genangan air semua ini di depan rumah sama di sampingnya. Ini nanti digunakan untuk rumah misi. Untuk rumah misi. Jadi siapapun hamba Tuhan yang mau hidup dalam misi Injil Kerajaan Allah, yang mau diutus, nanti kita kasih rumahnya di sini, tempatnya di sini. Nah, kita lihat progresifnya seperti apa. Jadi Anda yang sudah memberkati, Anda nggak kecewa, progresifnya seperti apa. Dan saya juga berterima kasih yang sudah memberkati untuk pembangunan rumah misi ini ya. Nah, kalau di BCA nanti kasih tahu untuk rumah misi begitu ya. Oke, kita lihat progresifnya. Nah, udah mau selesai ya. Ini tukangnya lagi kerja, udah mau selesai. Ini sudah masuk 9 truk. Tapi saya tidak tahu kurang berapa truk lagi nih. Nah, kita kalau masuk dari belakang, begini dari samping. Tadi ininya air semua ini, saudara. Ada kira-kira mungkin bisa 1,5 meter kali air. Ya. Nah, sekarang sudah ini sudah tertutup, tapi masih ada ini sebagian yang air nih. Nah, sebelah sana masih ada air sedikit. Ya, coba kita lihatnya dari sini biar gampang dilihat. Ya. Kita lihatnya dari sini airnya. Kamar-kamarnya ini kemarin yang sudah ikut terus pasti lihat. Ini kamar mandinya, di kamarnya. Nih. Ini dia. Ya, yang ngikutin terus pasti tahu progresifnya yang ngikutin. Nah,
Ini kemarin air di luar ini penuh airnya. Jadi yang sekarang yang kita lihat ini yang masih tergenang air nih. Nih. Ini tukang masih kerja terus sampai di semen nanti. Semen nanti kita nggak tahu kita bisa bangun atau enggak, saudara. Nah, ini masih dikerjakan terus. Jadi besok masih masuk lagi pasir. Saya nggak tahu berapa truk lagi ya. Kita lihat aja. Oke, Tuhan berkati.